Selamat malam Pak Rosid. Malam. Beberapa bulan yang lalu sempat saya bertanya kepada jenengan Pak Rosid tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan jawaban Pak Rosid ada salah satu kalimat wasilun tentang Muhammad Rasulullah. Waktu itu saya tanyakan di mana kedudukan Muhammad. Saya bisa menerima jawabannya Pak Rosid. Istilahnya uraian dari Pak Rosid yang kapan hari. Dalam Sirul Asror terdapat 3 pintu yang selalu Pak Rosid tekankan. Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Dan dalam kesempatan ini tadi Pak Rosid menjelaskan tentang bagaimana konsepnya Kanjeng Nabi terhadap ketauhidan. Sehingga memang ada rumusan tentang apa sih ini? Sholawat. Nah, dalam beberapa konsep, sholawat itu dijadikan wasilah untuk menuju keharibaan Gusti Allah. Apakah ini tidak bertentangan dengan Sirul Asror yang menekankan kepada langsung Gusti Allah, merasakan Gusti Allah, melihat Gusti Allah, dan menyatakan Gusti Allah? Seperti itu. Wasilah kepada Kanjeng Nabi satu-satunya yang mengantarkan ruh kepada Gusti Allah. Konsep tersebut dari beberapa konsep yang saya tangkap. Apakah tidak bertentangan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seandainya tidak bertentangan, bagaimana mengharmoniskan atau menyelaraskan antara Sirul Asror dengan konsep sholawat? Yang ketiga, ini agak penting. Agak saja. Muhammad sebagai bapak dari roh atau bapak dari semesta, ketika kita bersolawat terus kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad, apa itu tidak menjadi hijab? Karena bagaimanapun beliau adalah makhluk. Terima kasih. Solawat, apakah konsepnya itu tidak bertentangan dengan dzikir Sirul Asror? Jawabannya ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Sholawat, apakah konsepnya itu tidak bertentangan dengan dzikir Sirul Asror? Jawabannya ada 2. Bertentangan, yang kedua tidak. Sama dengan gini, kula niki garwa, bebuju, beristri. Apakah istri itu tidak menjadikan hijab hatiku pada Allah? Jawabannya ada 2. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Dikatakan iya manakala kita tidak tahu siapa di balik istri. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Tanpa ada wujud sejatinya Allah dalam istri, gak mungkin seorang wanita, seorang istri bisa masakan kita, bisa melayani kita. Berhubung panjenengan bisa bersahadat, bersaksi pada urip hidupnya wujuding Gusti Allah dalam istri, maka istri itu tidak menjadi penghal. Sama sholawat. Sholawat itu wasilah sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, terhadap Allah lewat Kanjeng. Lah ngoten ta? Padahal sholawat Kanjeng Nabi ku ya makhluk, apa enggak menjadikan hijab? Kalau menjadikan hijab bertentangan Pak dengan fungsi Sirul Asror. Kalau jenengan iki hati bisa bersaksi
terhadap Allahnya di dalam Muhammad atau sholawat, maka nggak ada masalah. Artinya hal itu makhluk tidak akan menjadikan hijab hati sampean terhadap Gusti Allah. Jamaah ingkang hadir di majelis maupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita satu qada dan qadarnya sehingga kita bisa bermuajah bertemu dalam suasana taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita akan mengkaji di dalam surah Az-Zumar mengenai masalah umur kita itu tinggal berapa tahun. Umur kita itu tinggal berapa tahun, kulo yakin mayoritas mboten ngertos. Kalau yang sudah kita lewati kita tahu. Sisa yang belum kita lewati tinggal berapa tahun, kita semuanya belum mengerti. Miturut surat di situ Allah berpesan, apa yang sudah aku hadapkan terhadapmu tentang masalah umur, gunakanlah, lekas kembali padaku, sebab hambaku yang tidak mau mengindahkan seruaku seperti ini, dia tidak akan pernah kutolong. Lebih-lebih setelah kematiannya. Tapi bagi hambaku yang betul-betul mendengarkan seruaku, kata Allah, summa tunsorun, mesti tak tolong. Dari ayat ini dikembalikan pada diri kita masing-masing, Pak. Kita mau mendengarkan seruan Allah ataukah sebaliknya? Saya pun tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang tidak mau mendengarkan seruan Allah, enggak. Karena setiap diri manusia punya hak masing-masing. Cuman Allah mengapa memberikan warning, peringatan lewat seruan seperti ini? Semata-mata karena Allah sayang pada kita sebagai hambanya, supaya kita tidak terus-menerus hati ini dalam keadaan gelap gulita. Hati ini biar tidak terus-menerus dijajah oleh nafsu, dan atau jiwa ini biar menjadi jiwa yang merdeka. Itu aslinya Allah itu. Az-Zumar ayat 54 nomor itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya yakin kita semua manusia sebagai anak cucu Nabiullah Adam pernah
ngalami masa di mana hati ini menjadi budaknya nafsu. Pasti. Tanda kalau kita menjadi budaknya nafsu, kita itu bergantung pada selain Allah. Bergantung. Satu sisi pun kita tidak sadar bahwasanya hanya Allah yang ada di dalam diri kita yang melayani kita. Kita ingin nafas, dinafaskan Allah. Keluar masuknya nafas tanpa dinafaskan Allah ya ora bisa. Kita tidur dinini bubukkan Allah. Kita bangun ya dibangunkan Allah. Apapun kebutuhan kita sebagai manusia, tidak ada yang lain sesungguhnya yang melayani kita cuman Allah. Pun dibuktini kalau Allah hidup itu fi kulli mukawwanat hayyun khafiyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri kita sebagai manusia itu ada sang penggerak, sang pelayan. Orang Jawa mastani urip. Karena Allah itulah wujudnya dalam diri kita, akhirnya kita bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, seakan-akan bisa melakukan aktivitas apapun, seakan-akan tidak asli. Lah aslinya kita la haula wala quwata. Seakan-akan kayaknya kita yang bisa melakukan. Padahal itu terjadi semata-mata ada sang penggerak. Tiada lain kecuali hanyalah Allah. Loh, kita pernah mengalami masa di mana hati itu keadaan seperti itu, enggak sadar. Inilah salah satu tanda kalau jiwa kita itu jadi budaknya nafsu. Otomatis kami akan bergantung terhadap apa yang saya jadikan sebagai gantungan itu. Tergantung imanku. Padahal Allah sampun dawuh, apa akibat seseorang tatkala hatinya bergantung pada selain Allah? Walladzina kafaru, lan utawi piro-piro wong sing atine iku dalam kondisi tertutup. Kafaru iku di situ. Orang-orang yang hatinya itu tidak mau mendengarkan seruan Allah, iku auliyauhum, utawi penolong mereka yang mereka jadikan sebagai penolong, iku atau hutu perkara sakliyane Allah. Contoh diri kita sendiri. Saya melakukan ibadah apapun terus ning atiku ada pengakuan yo karena aku bisanya ngelakoni, berarti aku diri ini kujadikan sebagai tumpuan, kujadikan sebagai keimanan bahwasanya aku bisa melakukan sholat.
aku bisa melakukan aktivitas ini, itu, dan seterusnya. Otomatis kula ngendel-ngendelno apa amaliyah saya. Apalagi cara kula niki rada mandi titik dungane. Umpama lah kebawa karomah ya Pak. Lho kok gak nyauk tolong aku ngono, gak dadi anakmu mlebu nang TNI Polri. Lah ngoten nih. Bengi tak kajati, tak tirakati, tak wiridke. Iku namanya iktimad, nafsu sing mlebu di dalam hati saya, sehingga saya ini ngunggul-ngunggulno lakuku. Ngendel-ngendelno lakuku. Kok gak aku ngono gak sukses. Jenenge dungane mati lho. Iku namanya iktimad. Ini nek cara Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, saya ini golongan orang-orang yang ingkar terhadap seruan Allah di atas tadi. Ingkar. Akibatnya bagaimana? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Justru apa yang jadi tumpuanku tadi akan menggelapkan hati saya sendiri terhadap Allah. Akhirnya sampai kapanpun hatiku buta terhadap Allah. Ini contoh pada diri saya sendiri. Sekarang contoh di luar saya. Ketika ada seseorang yang kurasa bisa menolong dan menyelesaikan masalahku, hatiku mesti beriman, ya si A itu yang bisa menolong. Padahal tanpa ku sadari, si A ini kalau tidak digerakkan Allah nolong, ya ora bisa nolong. Ini yang gak ku sadari. Gak bisa Pak, hatiku itu menemui Allah lewat kesadaran di situ mboten saged. Sehingga wujudnya si A menjadi tutupnya hatiku terhadap Allah. Akhirnya Allah bagi saya itu gaib. Allah bagi saya buta saya padanya. Semua kita seperti itu Pak. Awalnya itu kapan posisi gelap hati ini, posisi jadi budaknya nafsu, sejak kapan? Sejak mulai manjing akil balik. Sejak kita masuk di zona atau masa dewasa. Jiwa ini Pak, kalau pas sudah masuk itu, syahwat niki do bermunculan. Keinginan-keinginan yang didorong oleh nafsu dalam jiwa kita mesti terjadi. Sing kakung nek wis dewasa niku mesti pingin duwe pacar. Sing estri ya padha dene. Kalau sudah itu kita dapatkan, maka kita berkembang keinginannya, pingin punya anak, terus berkembang, pingin sandang pangan papan niki kecukupan, bahkan mewah-mewah, nggak akan pernah habis. Loh, itu semuanya karena dorongan nafsu di dalam diri kita sejak akil balik. Entah sampai berapa puluh tahun kita akan dalam kondisi hati gelap terhadap Allah, atau disebut sebagai jiwa yang terjajah oleh nafsunya sendiri.
Makanya langsung Allah kasih wahyu terhadap kita untuk lekas tinggalkan jiwa itu dari masa yang seperti ini untuk menuju masa yang fitrah, untuk menuju masa di mana hati ini hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung terhadap tauhid tadi. Bapak Ibu, sebagai muqaddimah, itulah masa kita. Golongan manusia ada yang tinggal entah berapa tahun sadar, ada seorang bahkan kebanyakan itu sampai sedo dereng sadar hatta zurtumul maqabir, sampai sedo. Hati selalu dilalaikan oleh nafsu ini terhadap Allah dengan cara hati disuruh untuk bergantung terhadap kemewahan dunia. Hati, nek jasad nggak apa-apa Pak, jiwa kita itu yang nggak boleh. Lah nafsu mendorong kita ke arah situ. Inna nafsa la amaratum bisu. Lah ini nafsu mendorong terhadap jiwa ini untuk melalaikan Allah. Oleh sebab itu, bagi kita yang belum kembali kepada Allah lewat materi ini, monggo nek kerso bangsul langkung rumiyin sebelum kita dijemput yang namanya ajal. Terus bagi jenengan yang sudah kembali, bagaimana caranya kemakrifatan hati sampai datang Allah, cahaya makrifat ini semakin mencorong. Faslun ay hada faslun utawi iku bab kang nerangake ajil, lekaslah apa ruhaka ruh ira ilallahi marek lan nuju dateng Allah qabla ayyub bidoka ing dalem sadurunge yento jemput ka ing sira apa al mautu kematian. Wahai manusia, segeralah kembalilah ruhmu terhadap Tuhanmu sebelum dijemput yang namanya kematian. Qala dawuh sapa Allah taala fi surati Zumar ing dalam surat Az-Zumar ayat 54. Rupane ayat wa ani bulan podo baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh wa aslimu lahu lan serahno dirimu lahu menyang Allah. Oleh bali, oleh menyerahkan diri iku min qabli ayat tiyakumul azab sadurunge tekane pati. Pun wahai manusia, lekaslah ruhmu kembali kepada Tuhanmu dan serahkan dirimu kepadanya sebelum datangnya kematian. Apa sebab? Apa sebab jikalau kita tidak mau mendengarkan seruan Allah sehingga kita ketekan pati?
Tsumma la tunsorun. Jikalau memang demikian, tsumma la tunsorun, mongko nuli ora bakal nulungi sapa Allah ing mereka pun. Sebab oleh karena manusia belum pernah mati loh Pak, akhirnya mbaeno coba pengen mati kira-kira seminggu nih loh, dipendem terus mulai maneh beda mengke. Ya etok-etok ngono ya, etok-etok mati dipendem dikai pelumpung wis ana njero kuburan kira-kira gedene 7 dina 7 wengi dijajal mawon rapopo, tapi yo kayak ana ventil. Terus engko apa yang terjadi di situ? Mboten napa-napa, kamar sampean keduk ya wis sak kuburan ngono kuwi, sanjang nang garwane, yah Bu, aku tak ndekem sampean uruki maneh ya gedene 7 dina 7 wong. Makanya mengapa di dalam thariqah itu ketika saat BA nikel ya, kebanyakan iku dibuntel kain di langan nggih. Sampean ben eling kalau kita itu akan dijemput ajal. Cek lekak marek nang Gusti Allah. Bapak Ibu, ayat ini juga memberikan jawaban sebagai mukhalafah. Artinya apa? Ya, jikalau ruhnya mau kembali kepada Allah sebelum kematian, maka ayatnya jawab tsumma tunsorun, pasti Allah akan menolong. Sampai jagakno guru sampeyan, dibujuki tok pean. Menungsa lho maksudnya, dibujuki tok. Waktu ana donya sampean dikongkon muja-muja, ngapunten Kang Kada. Ketika kita meninggal, ngapunten ya, delok gak. Sebab apa Pak? Sebab di situ di saat itu tidak ada yang bisa menolong, pertolongan itu tidak ada kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin kita akan ditolong oleh Allah sementara di saat waktu kita hidup kita lalai terhadap Allah? Uzkuruni azkurkum. Padahal Allah dawuh yen awakmu eling nang aku, ya aku bakal eling nang slirahmu. Itu mriku. Ndak kita itu apa? Jangankan makan, minum, kerja, sholat pun lalai. Nggak sadar yang mendirikan sampean itu siapa, rukuk siapa, sujud siapa, yang membacakan rukun-rukun sholat siapa. Justru kita ngakoni itu bersumber dari diri kita sendiri. Lah niki lho, kita akan bergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita makhluk yang sifatnya la haula wala quwata, ya mohon maaf, bisa menolong orang lain sementara menolong dirinya saja nggak bisa. Pernah saya kasih contoh. Makhluk itu persis kados jenengan kali kula rokok ambek korean niki lho. Iki sifate la haula wala quwata. Biarkan sampai besok ya seperti ini terus. Nggak mungkin korean bisa memunculkan api, nggak mungkin rokok bisa memunculkan asap, betul mungkin. Kita nggak sadar itu. Apa sebabnya nggak sadar? Jawabannya adalah sebab karena hati kita telah
Lah tulis iki. Lho niki lho gedhe penak ya. Ya Bu, nek gedhe lak penak Bu nggih. Spidol Pak maksudnya. Monggo nggih pahami nemen. Neng ini kan sing adu-adu boleh ketinggal. Karena alasannya kita tidak mau menerima taklima Rasulillah, ajaran Rasulullah. Mana berupa apa? Fi ilmi tauhidi, ing dalam ilmu tau. Ya niki pun niku alasan sing paling mendasar mengapa kita itu tidak mau mendengarkan seruan Allah, karena hati kita nggak mau alias menolak dengan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Apa sih ilmu tauhid? Ilmu untuk mengesahkan Allah, ilmu untuk menunggalkan Tuhan. Makanya di dalam saudara saya yang ada di Kejawen, Mbak, sistem sangkan paraning dumadi niku intinya adalah manunggaling kawula Gus, ya sama, mengesahkan Allah. Itu kita tolak, Pak. Padahal itulah satu-satunya akses supaya sampai kali kula niki qad tabayyana rusdu minal ghai, bisa meninggalkan kepentingan nafsu demi kepentingan Gusti Allah. Satu-satunya cara kita itu untuk keluar dari zona hati yang gelap menuju zona yang penuh dengan cahaya Allah. Atau bahasa lain, itulah salah satu cara kita untuk keluar dari perbudakan hawa nafsu sehingga menjadi jiwa yang merdeka. Wis tak duduke Kak, sampean rahasiane wong Indonesia ya, khususnya wong Jawa. Saat dijajah wong bangsa liya, dari sisi persenjataan tawon kalah. Persenjataan wong Indonesia pada saat itu apa sih Pak? Ketepil, jedolan, bambu runying, sing nggo tembak-tembak sing peluru ni gotri ku ya tentara TNI ku biyen. Tapi apa kok menang? Apa kok menang? Karena modalnya adalah keyakinan dan semangat, makanya disebut jihad. Sama. Kita itu nggak bisa Pak mengalahkan nafsu, nggak bisa. Sebab nafsu keadaan kita tidak mengerti pundi nafsu iku. Umum manusia ya, geden-gedenan Brontoyuda, yaiku perang lawan hawa. Lah niki. Sebab nafsu iku boten hanya mendorong kita untuk ngelakoni maksiat tok, ndak. Dikongen sebo kafe, mangku purel, boten niku tok. Nafsu iblis iku nggih ngongkon salat, Pak. Lho gak percaya sampean? Nek ilmu syariah ngapunten dereng wonten keterangan niki. Supaya kita niki. Nafsu akan melarang jenengan ini dikala salat dan seterusnya itu ati sampean eling nang Allah. Dilarang, amen. Dilarang ati sampean sadar
kalau semua ini sumberi sangka Gusti Allah dilarang. Sehingga ojo heran ketika kita sholat itu ning ati sik ngadep sak liyane Gusti Allah, iku makhluk berupa surga dan pahal, didorong terus sampai disemangati, pokoknya krono makhluk, boten angsal karena Allah lillahi ta'ala, boten angsal. Sehingga ketika Allah dawuhke lewat utusane Muhammad membawa dinu tauhid, dinul haq, ditolak. Akhirnya lah ngini sampean kok, sampai awak dewi api-apian laku taat. Dalam sisi lain orang yang tidak tahu ati iku pengen diwahni wong. Lho nggih, lho iku nafsu, dorongane nafsu. Kita ingin tahu apakah ini dorongan nafsu atau dorongan Allah. Sederhana aja Pak. Contoh jenengan sholat, kalau di dalam sholat iku jenengan tidak pernah ngakoni sumbere soe sholat teko awak dhewe, justru malah yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, maka itulah dikatakan seruan atau dorongan sangka Gusti. Hanya berapa kelintir yang atine wong itu seperti, hanya beberapa kelintir. Hanya hamba yang dipilih aja Pak yang bisa berjalan laku yang seperti ini. Sinten wong sing dipilih adalah orang yang mau menerima ajaran dan mengikuti teladani Kanjeng, khususnya ning jalur tauhid. Sebab lewat jalur tauhid inilah yang Allah katakan sebagai teladan Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, rupane uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Dalam hati seseorang ada keinginan untuk berjumpa pada Allah karena rindu ingin ketemu Allah. Padahal mayoritas hati seseorang itu kepingin ketemu sukses dunya. Ayo mau nggak tak taboki. Loh kita semuanya gitu Pak, dulunya gitu. Oleh karena hati kita sekarang diposisikan Allah sebagai hamba yang dipilih, otomatis di dalam hati jenengan wonten rasa ingin jumpa pada Allah. Akhirnya solusi ini Allah berikan berbentuk apa? Difahamkan tentang ilmu hamian, tentang tauhid itu difahamkan, khususnya dipahamkan tentang dzikir, digemehke Gusti Allah dan jenengan terima dzikir itu untuk mencapai derajat muttaqin atau derajat ma'rifat, dikasihkan. Nyun sewu, dzikir yang ku maksud di sini Pak, tidak semua orang mau, nggak mau. Nek takoki napa sik repot. repot itu alasan nafsu dalam diri kita aja Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama sudah diterima ilmu ini, inilah orang yang Allah pilih. Berarti orang yang Allah tidak pilih adalah orang yang tidak mau alias menolak datangnya ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Inilah Pak yang menjadikan khatamallahu ala qulubihim, hati kita dikunci Allah sampai sedo, naudzubillah. Setelah ini sudah kita terima, ini solusi Allah. Min sarhil ayatil a'lah, iku setengah saking keterangan ayat di atas.
ayat di atas berarti surat Az-Zumar 54 tadi loh ya, seruan Allah untuk kembali. Anna jami'an nasi utawi sak temene akeh-akeh menungso iku saya mutuna mesti bakal mati, nemoni kematian. Wajibulan wajib apa ayastaidu nyiapake sira kabeh limuwajihatil marhalatil khalidati, nyiapake marang madhep menghadapi alam atau masa yang kekal. Itulah yang disebut Rasulullah sebagai wal yaumal akhirah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Itulah alam akhirat. Bicara alam akhirat, dulu Pak, kita itu dikasih tahu besok kalau sudah habis kiamat. Ternyata sekarang Pak. Sekarang alam akhirat itu sekarang. Tinggal jenengan mau masuk ke alam akhirat atau masih tetap seneng ning alam dunya. Pundi sih alam akhirat iki? Bon. Kalau alam akhirat itu besok, mengapa muncul surah Al-Ahzab 21 sebagai teladan Rasulullah? Dan atau surat Al-Qasas ayat 77. Nek Allah merintahake berarti mohon maaf, sesuatu yang diperintah ini wis disiapi. Mode kareng ini, Pak monggo kopi ini diunjuk. Kulo sanjang ngoten berarti kopinya sudah jadi. Loh, kita itu disuruh neladani Rasulullah dalam hati supaya ada keinginan, dorongan untuk kemauan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah. Ya alam akhirat iki. Gambaran ya napa nek mlebu alam akhirat. Ngeten. Alam akhirat iku yono ing dalem ada di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Dikatakan jiwa atau ruh itu bisa masuk ke alam akhirat ketika jenengan berlakunya ibadah iku dalam diri jenengan, hati sampan sudah kefanaan diri jenengan. Kalau jenengan yang bukan yang melakukan, justru dalam hati sampean sumber kabeh iku sangka Gusti. Loh, berarti tondo jiwa sampean sudah masuk alam akhirat. Dalam ayat lain Allah katakan bisa babi dzikrillah, karena sebab hatimu sadar eling nang Gusti Allah ning alam akhirat ikulah hatimu akan menjadi damai, bahagia. Ala bi dzikrillahi tatmainul. Ya ini sebuah bukti bahwasanya ketika saat di dunia masih berlaku ini, alam akhirat itu sudah ada. Tinggal kita mau masuk apa enggak. Kuncinya bisa nih masuk wal yaumal akhirat, terus ayat wa dzakarallaha katsir. Kok ngekeh-ngekehno dzikir. Ngekeh-ngekehno dzikir, eling, sadar hati yang kita itu bukan siapa-siapa, bahwasanya kita tidak bisa apa-apa, bahwasanya kita tidak memiliki apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Lebih jelas. Hanya hati orang yang dipilih Allah lah akan sadar. Kalau tidak, nggak akan. Makanya berbicara tentang nur ma'rifat,
itu hanya hamba yang dipilih. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Man wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man, berarti sing gak dipilih iku ora bakal ning atine iku murup cahaya makrifate. Lah cahaya makrifat itu menyala, Allah nyalakan, mohon maaf nek ngomong proses iku sebab karena jenengan iki atine selalu berzikir. Iki nek dari sistem ilmu loh ya. Tapi kalau kita kembali kodok dan wirid, atau kodok dan ikhtiar, kodok atau doa, mboten. Nur makrifat ditekakno, anugerah diwenehke, peparing Allah paringke, iku ra sebab teko doa ikhtiar atau wirid, mboten. Karena apa? Karena rahmati Gusti Allah. Iku maksude supaya kita itu cegak gampang ngaku. Wabot lho Pak, ngene estu wabot. Karena apa? Faktanya secara logis kita yang melakukan, gitu loh. Satu sisi sangatlah samar Allahnya, tapi Allah itu tidak akan samar bagi hati jenengan tatkala nur makrifat itu sudah Allah nyalakan di dalam hati kita sebagai manusia. Amal umuruh anapun utawi piro-piro perkoroh alati kang alaina iku tetep, alaina iku wajib ing atase kita apa ikdaduha utawi persiapan ha ing umur, fahia mongko utawi persiapan atau ikda iku apa wae. Artinya ngene, adapun hal-hal yang harus kita persiapkan itu apa? Untuk meninggalkan alam gelap menuju alam terang, untuk menjadi jiwa yang merdeka, apa yang harus kita siapkan? Tadi sudah saya singgung, satu, harus menerima ajaran Rasulullah. Nomor dua, kalau ngelmu itu sudah kita terima, watohir nafsaka mimma siwallah, watohir lan podom berseni siro nafsaka ing ruh iro, bersehake mimma saking opo siwallahi kang sakliyane Allah fi qalbika ing dalem ati iro. Carane bitazkiyatin nafsi kelawan nyucekake jiwa bil ilmi wal amali wal istiqomah, dengan cara selalu hati ini tiga hal: ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang kusebut sebagai uzlah. Inilah yang kusebut hati sampean sebagai hati yang selalu zikir pada Allah, sadar merasakan kehadiran wujud Allah dalam diri atau di luar diri sebagai sang penggerak. Niki yang harus kita lakukan terus menerus. Dan ketika jenengan mendawamkan zikir yang seperti ini, inilah yang disebut sebagai tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Atau ulama tasawuf mengatakan iku yang disebut orang-orang yang berperang melawan hawa nafsu. Wajahidu fi sabilillah. Ya ini. Yang ketiga,
wayajibulan wajib alal qalbi ngatasé ati apa sing wajib ayu khafidho ing yen to njaga ngreksa ala dzikri ngatasé dzikir daiman kelawan langgeng fi jamiil ahwal oleh njaga ing dalam sekabeh keadaan. Ibu khet rapopo ati sampean dzikir rasa atau dzikir kesadaran, justru iki wajib hukumi bagi kita yang sudah Allah pilih, apalagi tidak khed. Mengapa boleh padahal kita mengandung hadas? Karena hadas itu ada kaitannya hadas khed, hadas kecil, hadas besar junub, itu hubungannya ambek jasmani. La ruh hadase ruh imane nang sakliyane Gusti Allah. Ya iki sing harus dibersihkan. Makanya nggak apa-apa. Jenengan nang WC misalnya nggih ati dzikir rasa boten napa-napa. Sing boten angsalkan jenengan dzikir secara jari. Nangane WC la ilaha illallah tahlilan apa ya apa. Mboten angsal. Hukum syariat tidak memperbolehkan. Bon. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala fi suratil Ahzab ing dalam surat Al-Ahzab ayat al-khadiyati wal arba'in watsaniyati wal arba'un. Hati ayat 41 dan 42. Iki dasar wajib jenengan ngrekso dzikir di dalam segala keadaan. Rupane ayat ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru do sadaro sira kabeh, do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Sadar dzikir yang bagaimana? Dzikron dengan sadar yang sebenar-benarnya sadar. Dengan dzikir yang sebenar-benarnya dzikir. Inilah Pak yang kumaksud sirul asrar. Mboten dijelasno sirul asrar ning kono. Akan ketemu sampean ikut tafsir atau sarai dzikron niki lamun sampean mau buka kitab atau Al-Qur'anul Qadim baru ketemu. Oh, yang dimaksud dzikron niki adalah sejatine dzikir sadar iku yen ning ati nyadari tekane hadiri wujude urip, wujude Allah ya urip dalam dan di luar diri sebagai sang penggerak. Ini ku maksudnya dzikir. Kathiron olehnya dzikir kudu sing akeh. Artinya tidak terbatas. Telu ya akeh lho Pak, telu niku. Jamak, telu iku jamak. Artinya apa sih Pak? Ya wis sak mampu jenengan. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 191 malah pewenak ya. Kuwi dzikir ambek ngadeg ya kenek. Boleh. Ambek duduk ya boleh. Berhubung umur kita itu di atas 50 Pak. Dengkek nek gak disendekno niku kumat. 10 menit ngono kemeng tabel ngoten nggih. Amen delok. Makanya aku gak usah ngaji suwe-suwe. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, boleh ambek berbaring. Wah iki enak. Menisan bablas turu. Lah, boleh Pak. Inilah cara jenengan ini untuk meninggalkan jiwa dari selain Allah disebut tauhid dalam rangka sampai marak bertemu Allah. Dikiri rasa iku mang sirul asra. Carane praktek bagaimana?
Ya sudah, sampean meneng mawon, ati kudu ngerasakno kehadirane wujude urip ning awak sampean iku sebagai sang penggerak. Akhirnya sampean nanti didorong Allah mboten ngaku-ngaku akhirnya. Terus lagi ditanamkan Allah dalam hati sampean untuk menyatakan Allahnya yang agawi. Nah, kalau sudah ada di sini, maka jenengan ini sudah ditarik Allah di alam fana. Niki wonten 3 ngalam. Pertama ngalam muraqabah, loro ngalam fana, telu ngalam ma'rifat. Malam pertemuan terhadap Allah. Muraqabah niku ngalam sampean iki bahwasanya Allah wujude sudah terasa dekat. Ning ati lho ya. Ngraosake ngoten berarti jenengan on alam muraqabah, ditaruh Allah ning alam muraqabah. Sebabnya apa? Hati manusia itu ditarik Allah, dimasukkan di alam muraqabah karena pertama menerima ilmu ajaran Rasulullah, kedua mengamalkan dzikir kuwi mau. Sampun apa? Sampun mendapatkan akses dzikir untuk bisa sampai pada Allah. Ketemu pun. Terus boso sampai lampai terus menerus, maka disitulah Allah akan menarik jiwa sampai itu ke alam yang nomor 2, alam fana. Alam di mana ati sampai iki wis lali, wis gak ono perkara-perkara sakliyane Allah kecuali hanyalah Allah. Bahkan dirinya sendiri sudah Allah lalaikan. Jadi kewujudane sakliyane Allah dalam hati sampean sudah nggak ada, termasuk diri kita. Sehingga laku nopo mawon terhadap diri jenengan atau dalam orang lain, makhluk lain, ati sampean bergemuruh menyatakan Allahnya yang agawi. Wis disitulah Pak, akhirnya Allah ngangkat sampean ning ngalam makrifat. Wis bar ngono mati ora apa-apa. Lho nggih. Sampean wis ana kun lah akhire ngene. Dobol ternyata donya iki mbocok. Ngoten estu. Kan sudah Allah terangkan. Wa mal hayatud dunya, ora ono utawi kehidupan kenikmatan alam dunya iku illa mataul, kejaba isine bojo. Lah sadar jenengan nek selama ini dihapusi lah ya ikilah Pak, wis mesti wong kados sing kaya ngene niki ketika sedo mesti husnul khotimah, gak kate amin. Iku wis mesti, karena ketetapan hukum pasti atau ingkrah sudah sampai dapatkan. Selama ini kan kebanyakan kita kan tidak mendapatkan, belum tahu mendapatkan hukum pasti toh. Semuanya insya Allah itu artinya iya nek iya, enggak nek enggak. Orang ngerti wis apa karepe Gusti Allah. Nek dikersakno Allah mlebu surga ya mlebu, nek ora ya ora. Nek dikersakno ketrima salat ibadahku ya diterima, nek ora ya ora. Dadi cara sampean kali kula niki uripe nanggung. Mati gak mati, urip gak urip. La yamutu wala yahya. Allah. Bapak Ibu hadirin ngapunten Kang kathah. Niku kula lagi ndugi Jakarta. Nggih. Maghrib niku pas maghrib kula wonten griya. Dadi kula king Jakarta mulai injing wau mantuk. Lah kok pesawatnya agak terlambat. Terlambat niku jenenge delay ya. Nggih. Lah kok ndugi Bandara Juanda Sudarjo niki sekitar jam 4 lebih. Jam 4 lebih. Wah iki gak nutut iki.
4:30 ngoten punjul. Piye iki? Iki langsung nang candi apa mulih? Kula ngoten wau. Nek nang candi engko aku kok dikira golek nggon adus. Dikira macam-macam wis tak lajokno ae sak tutuk-tutuk alhamdulillah maghrib dugi griya pun adus-adus salat maghrib langsung berangkat mriki. Nggih, iwuh turune nggih. Turu pesawat ya napa sih Pak sampeyan dhewe. Ndedek ngene. Ditekuk ya anune niku mboten angsal. Nekuko iku nggih mek tuwitik. Dadi ya rada kemeng. Ya ora apa-apa. Engko wae bongko lak bongko. Ngoten mawon. Wae ngaji tetep ngaji. Tapi aku yakin nek durung waktune matek ya ora matek. Nek wis waktune matek gak usah digolek ya matek-matek dhewe. Gak usah dijaluk. Pun kita lanjut. Wasabbihuhu lan padha nyucikake sira kabeh hu niki nek cara makna murad niku nang ngene muhakamah hu iki isine nang nggone Gusti Allah. Bertasbihlah kamu kepadanya. Padahal nek cara tak ambil dari sisi mutasabiha sucekno atimu iku ngoten lho. Sangka perkara-perkara yang sudah kadung masuk di dalam hati jenengan. Apa? Ya iku isine donya. Bersenono. Bukrata wa asilan baik siang maupun mal. Artine apa, Pak? Jenengan iki kongkon dikir sing ukeh manglu. Terusno tidak mengenal waktu baik siang maupun malam. Sucekno. Lah Gusti Allah wis suci kok disucikan iki piye? Sing perlu disucikan iku hati kita. Lho ngoten lho. Bukan Allah yang kita sucikan. Lah nyapa? Gusti Allah wis suci kok. Inilah banyak kefahaman-kefahaman dalam beberapa kalimah itu kita itu karena keterbatasan penglihatan hati tentang ma'rifatullah. Akhirnya ya kita bertasbih, kita mensucikan terhadap Tuhan. Padahal Tuhan wis suci. Asline ngono, sucekno atimu iku sangka perkara-perkara sakliyane Allah yang sudah kadung masuk sehingga kita imani tadi. Pun inilah Pak, 3 syarat inilah yang harus panjenengan kalih kula lakoni dalam rangka pembebasan jiwa dari belenggunya hawa. Lakukanlah ini sebelum kematian datang sesuai dengan firman Allah tadi dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Pun waqala aidan dalam surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Lekaslah, larilah kau menuju nang Allah. Iki waktunya wis sempit. Saya hadir di sini. Inni lakum sak temene saya, sesungguhnya saya terhadap diri kamu sekalian wahai umat manusia iku nadhirun, sebagai orang yang disuruh Allah membawa peringatan mubinun yang nyata. Ini akan bisa diterima hanya bagi hati yang sudah sadar bahwasanya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itulah sesuatu yang paling mahal harganya. Makanya saking larangi ora pate ono sing gelem bahas alias longko lah gitu. Tapi bagaimana resikonya Rasulullah? Dibunuh Pak kali kafir Quraisy. Akhirnya muncul
ayat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Rasulullah mengapa beliau itu kok disarekke nang nggone Madinah. Padahal kutha sing rame iku adalah kutha Ka'bah yo nang tapi apa Kanjeng Nabi kok nyisih disarekke nang nggone Madinah. Karena pada saat itu Pak Nyun Sewu disebut kaum Ansor iku sebagai penolong rombongane Rasulullah. Lah Rasulullah kalih rombongan disebut kaum Muhajirin. Lah di dalamnya kaum Ansor niki adalah termasuk orang Nasrani. Ada Pak. Tapi betul-betul menjalankan wahyu Allah, Injil dari Allah. Sebutannya pangeran ya Allah nek cara saiki. Cara sami kali wong Jawa Gusti Allah utawa pangeran. Nek cara Quran Allahu Rabbi. Wis aja gelut masalah jeneng. Oh Gusti Allah, bah aku kok celuk son, kok celuk sin, kok celuk sun, rapopo. Sing penting atimu khudur menyang aku. Ingat, uzkuruni azkurkum. Jikalau kau ingat aku akan ingat padamu. Artinya, jikalau jenengan itu ada kesadaran hati bahwasanya segala hal apapun sumber dari Allah, fahuwa hasbuhu. Surat At-Tolak ayat 3. Iku sama halnya kita itu pasrah datang Allah. Berarti fahuwa hasbuhu. Sedaya kebutuhan dunia akhirat Allah bimbing Pak langsung jenengan kali kula. Jasad ya selalu diwenehi Allah kebutuhane. Roh kebutuhannya roh itu dikir sampai dikiring Allah, dituntun Allah piyambak masuk dalam alam akhirat niki. Jadi ojo sampak jenengan iki mlebu alam akhirat sing jarene sok nek wis bar dunyane dikukut. Ojo. Saiki belajarlah kita itu untuk masuk ke alam akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah, carilah, perolehlah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadapmu. Apa itu darul akhirah, alam akhirat. Ini tadi carane harga mati harus jiwa ninggalkan alam dunia, yaitu alam tipu-tipu. Tinggal no yang disebut fana itu. Carane dzikir wau baru bisa masuk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sebagai materi kami pada kesempatan malam hari ini. Saya ulangi, jangan mati dulu, kembalilah jiwamu ke Allah di alam akhirat. Mekaten kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo kula aturi. Selamat malam Pak Rosid. Malam. Terima kasih. Setelah sekian lama ketemu lagi di sini. Beberapa bulan yang lalu sempat saya bertanya kepada jenengan Pak Rosid tentang syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan jawaban Pak Rosid ada salah satu kalimat wasilun tentang Muhammad Rasulullah. Waktu itu saya tanyakan di mana kedudukan Muhammad. Saya bisa menerima jawabannya Pak Rosid. Istilahnya uraian dari Pak Rosid yang kapan hari. Dalam Sirul Asror terdapat 3 pintu yang selalu Pak Rosid tekankan. Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, dan Hakul Basiroh. Dan dalam kesempatan ini tadi Pak Rosid menjelaskan tentang bagaimana konsepnya Kanjeng Nabi terhadap ketauhidan. Sehingga memang ada rumusan tentang apa sih ini? Sholawat. Nah,
dalam beberapa konsep, sholawat itu dijadikan wasilah untuk menuju keharibaan Gusti Allah. Apakah ini tidak bertentangan dengan sirul asror yang menekankan kepada langsung Gusti Allah, merasakan Gusti Allah, melihat Gusti Allah, dan menyatakan Gusti Allah? Seperti itu. Wasilah kepada Kanjeng Nabi satu-satunya yang mengantarkan ruh kepada Gusti Allah. Konsep tersebut dari beberapa konsep yang saya tangkap. Apakah tidak bertentangan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seandainya tidak bertentangan, bagaimana mengharmoniskan atau menyelaraskan antara sirul asror dengan konsep sholawat? Yang ketiga, ini agak penting. Agak saja. Muhammad sebagai bapak dari roh atau bapak dari semesta, ketika kita bersolawat terus kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad, apa itu tidak menjadi hijab? Karena bagaimanapun beliau adalah makhluk. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kalimat yang keliru dan kasar. Sholawat, apakah konsepnya itu tidak bertentangan dengan dzikir sirul asror? Jawabannya ada dua. Bertentangan, yang kedua tidak. Sama dengan gini, kula niki garwa bebuju, beristri. Apakah istri itu tidak menjadikan hijab hatiku pada Allah? Jawabannya ada dua. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Dikatakan iya manakala kita tidak tahu siapa di balik istri. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Tanpa ada wujud sejatinya Allah dalam istri, gak mungkin seorang wanita, seorang istri bisa masakkan kita, bisa melayani kita. Berhubung panjenengan bisa bersahadat, bersaksi pada urip hidupnya wujuding Gusti Allah dalam istri, maka istri itu tidak menjadi penghal. Sama sholawat. Sholawat itu wasilah sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, terhadap Allah lewat Kanjeng. Lah ngoten ta? Padahal sholawat Kanjeng Nabi ku ya makhluk, apa enggak menjadikan hijab? Kalau menjadikan hijab bertentangan Pak dengan fungsi sirul asrar. Kalau jenengan iki hati bisa bersaksi terhadap Allahnya di dalam Muhammad atau sholawat, maka nggak ada masalah. Artinya hal itu makhluk tidak akan menjadikan hijab hati sampean terhadap Gusti Allah. Tapi itu mayoritas, iya, ya, mayoritas jadi penghalang. Terus bagi siapa? Bagi golongan kita yang belum sampai ke makom fana. Itulah golongan am. Golongan am itu golongan umum. Golongan yang masih ada pelajarannya di tarbiyatul ibtidak, sanawi wa aliyah, belum ke musawirin. Artinya golongan kita sing ngaji ngelmu syariat bloko. Titik. Wonge ya wis ngapunten brengose wis putih-putih kadang-kadang. Tapi sekolahnya si ibtidak wonten.
Ngelmune maksudku sik ngelmu nom lho, ngoten lho. Paham nggih? Ya. Loh, kita dulu memang seperti itu. Berarti pertanyaan jenengan wau jawabane wonten kalih. Tergantung kita ada di golongan mana. Astajib lakum. Njaluk sira ni ingsun, nek gelem njaluk nang aku mongko tak sembadani penjalukan. Dihijab. Padahal makhluk nggih. Donga iku makhluk. Sing sampean jaluki ya makhluk. Rupa apa sing sampean jaluki? Ini saya katakan nafsu itu mendorong dohir laku taat. Tapi itu akan jadi hijab, keplok nafsu iku. Wong kae salat pengin diwahne wong. Wong iku salat pengin oleh ganjaran, seneng Pak. Mboten gandoli mboten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kuncinya itu hati kita menyertakan fungsi sirul asrar. Makhluk apapun itu tidak akan menjadikan penghalang. Karena ketika saat jenengan sudah Allah tarik di alam fana, jangankan makhluk sak liyane jenengan, mboten mungkin. Berhubung kita anggap asal itu fungsinya adalah meniadakan perkara yang hakikatnya tidak ada tapi kita anggap ada. Niki kalau di dalam dunia kejawen Pak, ngapunten ya, disebut sebagai topo broto. Ngapunten nggih, meditasi untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya selain pangeran iku ra ono. Lho ngoten. Selain Allah itu tidak wujud. Wis, sekarang gini. Ben nalar keterangannya sampean ben paham. Makhluk asline asale lah mboten wonten to. Wontene adanya sebab diadakan oleh yang Oke. Bisa diterima niki. Oke. Tapi bukan berarti jenengan sudah menyandang hak sifat ada. Mboten. Mboten angsal. Ada sampan kali kula niki miturut syariate sebab diadakan oleh yang ada. Dan inilah dijadikan kesempatan oleh iblis untuk supaya menanamkan dalam hati kita supaya ngaku-ngaku ada. Sebab kalau orang sudah jatuh pengakuan ada, jangan harap akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Tambah bingung ya kayak ngombe kopi, nah lho. Wis. Sekarang sampai tak giring dalam satu kalimat. Apakah Anda ingin tahu sebetulnya yang ada? Oke, lakukanlah, kembali ke asalmu. Asal kita tidak ada. Oke, terus bagaimana caranya kita bisa kembali ke asal kita tidak ada? Kembalilah kepada fungsi sirul asrar, ilmu amal istiqomah. Ini Pak, kalau betul-betul jenengan sudah masuk di zona hakikat nggak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Terus yang tahu yang nyata yang ada itu siapa? Ya yang ada itu sendiri. Kak tambah bingung kan? Ini lho dulur. Mungkin jenengan nek pernah sinau ilmu sangkan paraning dumadi langsung nyaut. Nek jenengan pernah mengurai innalillahi wa inna ilaihi rajiun akan paham. Wah kula tulis manisan dilokno wong. Wujud sing ada sebetulnya oke.
tak jenengno Allah miturut versi umat Islam. Turun namanya Nur Muhammad, turun namanya Ruh, turun namanya Insanul Kamil. Disebut Insanul Kamil, di sini ada badan ditambah ruh, ya berbentuk menungso. Ini proses inna lillahi. Sekarang prosesnya wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana? Pun digosoi. Tisu, oke. Semua mulai dari nama Insanul Kamil yang merasa wujud, Roh, Nur Muhammad, bahkan nama Allah. Tak tahu jenenge apa iki? Diem toh? Diem. Tandane diem. Di dalam hati sampean ada namanya Al-Fuad. Kanjeng Nabi dawuh ihsan anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Itulah makrifat. Dalam hati sampean iku merasa aku Allah. Itulah tauhid yang puncak. La ilaha illa ana pun puncak niku. Asale kan la ilaha illallah, la ilaha huwa, la ilaha anta, la ilaha. Isine Quran tauhid iki ya ini. Sarengat torekot hakikat mak. Ya wis wacan dhewe, jeneng apa iki? Jadi kalau sudah di sini Pak, walaupun jenengan iki dihadapkan sistem sholawat atau sistem karomah, apapun bentuknya selain Allah, nggak akan pengaruh, nggak akan menghijabi hati sampean. Tapi kalau jenengan belum sampai di sini, wong ilmune ditolak, justru cara wong rabi jari wong Jawa malah nambahi mungsuh. Ayo, gitu. Wong Jawa kan ngono, lapole rabi, yes ben penak, enggak. Nambah musuh. Dadi mungsuh. Enake sak kelenteng, remeke sak rendeng. Sampeyan tingalilah. Wis kita gak munafik Pak ya. Ketika kemanten anyar ucapane yang. Coba nek wis di anak loro telu. Insyaallah yangi ganti nang anak. Lah ngoten. Kadang-kadang nyantol nang rondo jadi ini arek-arek mosok kelambian kok lawas terus. Yo kadang-kadang ya tuku kelambian. Ngapunten Bu ingkang kathah Bu. Guyon Bu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tinggal melihat posisi kita ada di mana, ruh ini. Makomi di mana? Nek makom am us jelas jadi penghalang. Jadi penghalang. Makanya kekasih wali-wali Gusti Allah dulu prosesnya iku majedubun kebanyakan. Mboten wasilun. Apa? Semuanya ditinggalkan secara fisik, lebih-lebih secara ruhaniah, garwa, anak, dunya brono ditinggalno. Karena apa? Zaman antara yono antara wayah yono ngelmu dulu itu. Lah sekarang zamannya antara bugo, antara wayah bugo badok. Nggih. Ditinggalno total jenderal. Akhirnya memang mudah nggak terhijabi karena pisah sudah nggih. Nggih nyun sewu beliaunya Buya Sahur ya. Mungkin ada yang kenal. Berapa tahun dia itu ke alas, tinggalkan.
garwa, istri, anak, urusan dunia. Perlu nih untuk memurnikan tauhid. Banyak kekasih-kekasih Allah sing gak ketara, sing gak tau ngaji, kuatah. Pak. Kadang dadi pedagang, nggih. Dadi petani. Kadang dadi niku lho pedagang dodol tempe. Lah. Ndise cirine kekasih Allah itu jangan mengikuti pemahaman orang umum. Nek pemahaman orang umum iku ngeten, diwastani waline Gusti Allah kasih Allah. Roh perkara sadurunge kedaden. Pak nyun sewu nek tujuane golek ngono tak pendem 40 dina keturutan. Nek goleki ilmu kasab ngoten lho ya. Mung ngoten. Ayo kembali ning Quran. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu loh cirinya kekasih Allah itu. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu cirinya. Mana menyentuh kudu nasape iki mboten enten. Mana berbicara kudu roh. Wong wedok celonoan katoke ijo. Misale sing gak ketok-ketok lho ketok. Mboten. Roh perkara sing jange kedaden mboten. Di situ cirinya la khaufun alaihim walahum ya. Hati sudah tidak ada lagi rasa khawatir, rasa wedi, rasa gelisah. Karena apa? Karena hatinya bergemuruh wujudi Allah tok, sakliyane Allah gak wujud, makanya dia nggak akan takut. 1, 2, tahu semuanya sing ngatur Allah. Lah lapo aku terus delap-delap. Ngerti delap? Jaluan. Lah lapo? Lah wis kabeh Gusti Allah wis ngatur kuno. Gak njaluk lu ya diwenehi. Jadi beliau itu lugu di situ. Itulah waladina amanu, orang yang imannya sudah betul-betul ihsan, wa kanu yattaqun. Dikatakan ihsan karena dia sudah takwa. Takwa itu apa Pak? Ilmu amal istiqomah tadi. Untuk mencapai makom derajat yang paling luhur, yaitu makrifat billah. Ada di situ. Boten ikut-ikut apa keterangane wong ama, wong amba, wong am yuk. Pokoknya wong nek roh isinya karepku ya iku wali. Lho aku ki ngucap assalamualaikum ning njur ati. Lah kok kono ngucap waalaikumsalam. Wah wali. Ngapunten Pak. Itu dunia kasaf Pak. Dunia kasaf penuh dengan tipuan. Mengapa saya berani seperti ini? Kulo termasuk korban. Kulo mantan wong bejat ya Wan. Mantan wong bejat di mata Allah Pak. Lebih-lebih di mata Allah dan juga di mata manusia. Apa? Saya mata manusia mantan orang bejat. Saya niku mantan narapi dan didana. Ngapunten. Di tengah masyarakat wong nek tau dilebono penjara iku wong sak elek-eleke Bon, tadi kesimpulannya mriku Pak, tergantung kita di posisi mana, di makom mana, makom fana, apakah makom am kita. Ngoten nggih. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu tadi apa yang telah Allah berikan, semoga menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlasun Rasyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan.
Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlasun Rasyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.